Apa lalu kelebihan daripada orang-orang yang banyak bersalawat kepada Nabi dan bersalawat kepada Allah Subhanahu wa taala? Man shalla alayya salatan, barang siapa orang yang bersalawat kepadaku salatan wahidatan, satu kali dia bersalawat. 10 kesulitan hidup kita di dunia, Bu, itu satu salawatan kepada Nabi. Wa rufi'at an asyru, dan juga akan diangkat kita asyru darajatin, yaitu 10 derajat, Bu. Kita akan diangkat oleh Allah dari keterpurukan hidup yang tumpang tindih. Kue bolu ke ongol-ongol, mana real mana pulpen. Lihat dulu ini siapa yang nongol, penceramahnya kayak Ariel Peter Pan. Cuman ngelihatnya dari sedotan. Para ibu, para bapak hadirin wal hadirat, jamaah Majlis Ta'lim Al-Hasanain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala jam'una hadha jam'an marhuman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, syahadatan wa mubarakatan wa salamatan 'anil syirki wadh dhalalah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul maqalatil karimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wa qala ta'ala fi ayatil akhra irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Wa qala nabiyuna wa uswatuna wa qudwatuna sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurun nas lam yashkurullah. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil hadratul mukarramin wal muhtaramin, khadimul majlis Abah Mbah Hadi Sucipto Suripto, atau disebut Abah Pakung. Akhina al-kiram al-mukarram ustadzuna syekhuna, yakni al-mukarram ustadz Firdaus Al-Ghufrani Al-Poncoli. Kemudian akhina al-kiram ustadz Yanto, Ustadz Kumis. Di sini ada ustadz namanya Ustadz Kumis. Panggil saya aja Ustadz Kumis, jadi gampang ngingetnya, betul Bu ya. Kemudian juga Bapak RW Anwar, ini dari Ciledug ya, Cipadu, Raja Bahan. Kemudian juga Bapak Dedi, makasih Pak, Masya Allah abang saya senior. Kemudian Al-Mukarram Ustadz Syekhu
Ustaz Suhud, kemudian juga Ustaz Zen, juga di sini ada Abang Doyok sampai juga kemari. Bang Doyok mana tadi Bang Doyok? Oh, lagi pojokan. Iya, pengusaha Timun Suri. Pokoknya urusan begitu dia ada ahlinya. Kemudian Hadrah, tim Hadrah, Nurul Hidayah ya, betul. Ini Ustadz Aan, kemudian juga Ketua DKM, Bapak RT Wandi ya, Wandi. Kemudian yang mulia anak-anak kita ya Allah yang hari ini hadir, para yatama. Kemudian buah semangka, buah saga, pergi ke sawah terkena duri. Enggak disangka, enggak diduga saya ceramah di depan para bidadari. Ibu-ibu lagi makan lagi makan apa sih? Lagi makan singkong. Sampai kagak bisa itu dia. Ya Allah, alhamdulillah, Bu. Nih. Jadi malam hari ini kita sama-sama dipanggil Allah. Dipanggil Allah untuk ngapain? Untuk sama-sama memenuhi panggilannya hadir di majlis ilmi. Ini sebuah catatan penting bagi kita. Ini malam, Bu, Dek, ini malam nggak sembarangan. Ini malam ketika kita menyuarakan kalimat salawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Alaika di dalam bahasa Arabnya adalah dhamir mukhatab hadir, bukan dhamir mukhatab gaib. Artinya pada saat itu kita dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah kita. Cuman kita enggak ngiet. Apa itu ngiet? Ingetnya isinya combro. Enggak niat, Bu. Seandainya kita ngelihat, Masya Allah, nih ya, pasti kalau ada beliau baginda ini semua pasti pada berebut pengen meluk beliau ya, Bu ya. Kenapa? Karena begitu kita lantunkan salawat atas Nabi ini nanti menjadi di mana janjinya beliau kepada kita, kuntus syafi'an ala kabairi ummati, aku nanti yang akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang telah banyak berdosa ketika hidupnya. Beliau yang akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang banyak bergelimangan dengan dosa. Alhamdulillah, malam hari ini kita sama-sama kumpul di mari, sama-sama sudah kita membacakan tadi, sudah ya, salawat atas beliau. Apa lalu kelebihan daripada orang-orang yang banyak bersalawat kepada Nabi dan bersalawat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Man shalla alayya salatan, barang siapa orang yang bersalawat kepadaku salatan wahidatan, satu kali dia bersalawat. Bu, barang siapa orang yang bersalawat atasku salatan wahidatan, satu kali dia bersalawat, sallallahu alaihi asyru salawat, Allah akan muliakan orang itu sebanyak 10 kali kemuliaan yang akan diberi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ke kita nantinya. Wa khuttat anhu asyru khati'at, dan Allah akan angkat itu 10 kesulitan-kesulitan hidup yang kita punya. Tuh, Bu, ini janji loh.
10 kesulitan hidup kita di dunia, Bu, itu 1 selawatan kepada Nabi. Wa rufi'at an asyru, dan juga akan diangkat kita asyru darajatin, yaitu 10 derajat, Bu. Kita akan diangkat oleh Allah dari keterpurukan hidup yang tumpang tindih. Makanya Bu, selawat entengnya. Enteng kan? Gampang, cuman malesnya. Nauzubillah min jalik. Kadang-kadang malesnya nutup kalau orang kata sini bilang. Padahal selawat ringan, tapi sebenarnya kalau orang sadari itu dengan kolbunya, dengan hatinya, Masya Allah, buru-buru dia, Bu, sering-sering baca salawat. Tuh. Selamat datang kepada guru kita bersama, sahabat senasib dan seperjuangan. Masya Allah. Ya, bukan Ustaz Hasan, Nur Hasan. Lanjut ya. Lanjut. Mau masuk surga? Mau? Hei, saya nanya nih. Mau masuk surga? Mau? Mati duluan mau? Kagak. Ya. Ini malam semua jamaah telah menghidupkan salawat atas Nabi. Dan malam hari ini kita sama-sama menghidupkan sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena janji beliau, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa orang yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintaiku. Ya kan? Kemudian waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa orang yang cinta kepada Nabi, nanti akan bersamaku di surga. Amin. Itu. Ini janji baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas umatnya. Bu, emang kita kalau janji, modusnya kebanyakan. Orang kita modus. Kadang-kadang suka ikhtilaf dengan janji. Kalau Rasulullah enggak. Ya, modus emang apa? Modal dusta. Modal dusta. Kita kudu kebanyakan gorohnya, Bu. Goroh. Ibu-ibu sama laki sering goroh enggak? Enggak. Hah? Enggak. Yang sering goroh laki apa ibu-ibu? Saya jujur nanya nih, Bu, yang sering goroh sama ibu-ibu atau suami? Hah? Tuh kan, pinter banget orang Waden kalau ngomong bilang begitu, katanya suami yang banyak gorohnya. Hah? Iya, laki suami sama. Biasanya laki atau banyak suami, ya. Yang sering gorohnya siapa? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Oh, yang belah mari ngomongnya ibu-ibu. Kalau enggak kita tanya sama anaknya aja. Ya, iya, namanya kalau di rumah yang sering goroh itu babanya apa emaknya? Iya, lepojokan ngomong dua-duanya. Iya dah. Bu. Ya. Jadi malam hari ini alhamdulillah kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan yang sangat istimewa. Karena malam hari ini ketika kita sudah membacakan baca Al-Qur'an, kemudian bersalawat atas Nabi, ini malam, Bu, yang hadir enggak sembarangan. Ini malaikat turun. Wa khuffathumul malaikah. Tuh malaikat turun tuh. Ya, malaikat rahmat turun hadir malam hari ini, nyaksiin orang-orang yang sedang baca Quran, orang-orang yang membaca Yasin, orang-orang yang sedang baca salawat atas Nabi. Ini malaikat turun. Begitu turun, ya, dia saksiin nih, ya kan? Ini Allah nyuruh malaikat rahmat, ya malaikat rahmat, mat, lu turun, mat. Lu ngimpleng, mat. Ini ngomong-ngomong si Udin ada, si Udin di sini.
Si Udin lagi ngaji apa kagak? Begitu turun, siap ya Rob, OTW dia berangkat. Naik Grab apa kagak nih? Begitu ceritanya. Begitu turun, dia lihat tuh Udin ngaji, bener ngaji bang ngaji, cuman lagi senderan di pojokan, lagi mangap aja, lagi pules. Kira-kira itu si Udin dicatat nggak amal ibadahnya? Masih tetap dicatat karena niat berangkat langkah kakinya sampai di majelis ilmu. Itu yang pertama, wa hufathumul malaikah. Yang kedua, wa ghasyiyat humur rahmah. Allah turunkan ini malam, disadari atau kagak disadari, tahu atau kagak tahu Bu, rahmat ini dikucurkan malam hari ini kepada setiap pribadi-pribadi yang hadir malam ini. Amin. Cuman kita kagak tahu. Kalau tahu pasti banyak berebut. Tuh. Ketika malaikat turun memanjatkan doa, Allahumma gfir lahum, ya Allah ampuni dosa-dosa orang yang hadir ngaji malam hari ini. Maka Allah jawab tuh permohonan malaikat, diampuni semua dosa-dosa kita, lebur dosa-dosa kita. Yang kedua, wa ghasyiyat humur rahmah, diturunkan rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Begitu kasih sayang Allah turun, wa anzalat humus sakinah, kemudian diturunin rasa aman di dalam hati kita. Woi, yang pertama turun malaikat, yang kedua diturunkan rahmat. Ketika rahmat itu turun, maka hati kita jadi tentram, hati kita jadi lembut, jadi tenang. Orang kalau tenang, hatinya lagi bahagia, lagi tenang, ada sakinah di dalam hatinya. Masya Allah po, jujur aja nih, jujur, besok-besok ada baik rezeki yang datang. Woi, oh, kalau ngerutu aja di pengajian kagak bakal dateng tuh namanya rezeki. Sebab ketika itu hati lagi ngerutu aja, lagi gedeg aja sama laki, lagi sebel aja sama anak, itu yang namanya kucuran rezeki, rahmat nggak bakal turun. Rahmat, rezeki yang disebut kalau orang kita bilang uang tuh akan diberikan kepada orang-orang yang mencapai titik sakinah, orang yang hatinya udah tentram, hatinya udah tenang. Betul? Kalau masih ada bawaan-bawaan sifat-sifat apa sih namanya itu, gerundel ya, apa namanya, kemerungsung bahasa apaan sih? Hah? Baru denger saya Pak ini Pak, kemerungsung, gerundel, apa lagi itu ya? Kalau kemarin ngeresulah, tahu ngeresulah? Oh, bejubek, masih ada bejubek. Itu bahasa keren orang kita ya. Hati kita dalam bahasa Koreanya bejubek. Ini gak bakal turun. Apalagi kalau jiwa kita masih amarah, masih sifatnya amarah, masih ada api di dada kita, nggak bakal turun rahmat itu. Kenapa? Yang dipanggil oleh Allah itu pada jiwa-jiwa yang sampai duduk dalam potensi ketenangan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yang dipanggil yang jiwa yang bagaimana tuh Allah? Jiwa yang sudah duduk dalam ketenangan, yang sudah mendapat sakinah, baru dipanggil oleh Allah. Kenapa? Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik apal ayatnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuh, yang dipanggil siapa? Orang yang sudah sakinah tadi.
Karena yang dipanggil adalah jiwa-jiwa oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang sudah duduk dalam ketenangan, pulang. Untuk siapa? Menghadap kepada Allah dalam keadaan ridho dan meridhoi. Artinya urusan udah pada oke semua. Kalau belum oke, belum rodiyatan mardiyah, Pak. Bener nggak? Karena masih ada sangkutan kita utang sama orang, betul? Woi, masih ada kesel sama orang, masih ada gedeknya sama orang, masih ada penyakit hasad dalam hati kita. Apa? Hei, hei, yang lamun aja. Sariawan emang. Ya. Assalamualaikum. Selamat datang kepada saudara kiram. Ya, nah setelah itu fad'uli fi ibadi, kalau sudah duduk di hati yang tenang tadi, maka silakan masuk ke dalam golongan hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang hatinya bersih. Soleh itu bersih, masuk kita ke golongan itu. Ketika kita pada posisi bersih tersebut, soleh tadi, maka wadkhuli jannati, silakan kamu menikmati surga itu. Tuh, oi, surga atau surga? Surga apa surga? Assalamualaikum. Surga apaan sih surga definisinya? Apa itu surga? Surga adalah mala ainun ra'at, mata enggak pernah melihat, wala udhunun sami'at, kuping nggak pernah dengar, wala khatara fi qalbil basar, hati nggak pernah ngerasain gurihnya itu surga, enaknya kayak apa. Tapi bagi orang-orang yang sampai duduk di yang namanya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, bagi mereka yang duduk sampai kepada hati yang tenang, insya Allah dia mendapat kegurihan dunia dan akhirat. Ini kan judulnya, majelisnya kan Al-Hasanain, ya bener ya? Al-Hasanain bener. Al-Hasanain artinya apa sih? Tong, oi, jam hadrah. Al-Hasanain artinya apa? What is the meaning of Al-Hasanain? Do you understand that? Ini ngelawan bocah Pak ini. Melawan anak sekolah, kita pakai bahasa Inggris, yang ngajarin juga Ustaz Hasan kita juga. Dia makan dari gontor. Ya, tahu nggak Al-Hasanain? Ini ngaji di Al-Hasanain nggak tahu artinya nih. Al-Hasanain itu berarti dua Ustaz Nur Hasan. Bener juga ya. Ya, artinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Artinya saya paham maksudnya dibikin Al-Hasanain. Artinya ada dua kebahagiaan yang akan kita raih. Pertama kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kalau sudah sampai kepada kebahagiaan itu luar biasa, dapat dua-duanya. Ya kan, Rabbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jenab marah kenapa hasanah doang disebut, gua kagak cemburu dah. Paham tong lu tong gua ngomong begini. Ya. Ya maksudnya ada aja orang si hasanah mau disebut-sebut lah, kita Hindun jenab kagak disebut. Ya bukan Bu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dimana sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan ini yang luar biasa. Kesulitan ekonomi, kesulitan kita nyari duit, ya Pok ya. Pok, kesulitan nyari duit. Ini lagi susah-susahnya duit. Bener nggak? Orang laki namanya tumpang sumbel, apa namanya itu? Sungsang sumbel ya. Orang laki tuh gali lubang tutup lubang kok. Bener nggak? Bener nggak?
Nah, tuh orang laki itu sampai nyari duit, pergi gelap pulang gelap kok. Kasihan banget kok kadang-kadang kita lihat orang laki. Kok mikirin apa kagak? Hah? Orang mikirin ya? Orang mikirin kok. Emang kalau hubungan suami istri itu tergantung dengan keadaan ekonominya berarti ya. Benar nggak tuh? Baik. Oh, jadi kalau ekonomi baik, hubungan baik. Orang laki kalau ngasih duit 1 juta sehari, ibu manggil apa sama suami? Hah? Manggil Dedi. Ya ilah, lu makan pakai karung durian manggil Dedi. Kadang-kadang saya lihat kalau kita ngasih Pak sama orang wadon 1 juta sehari, itu orang wadon manggil kita pipi, manggil Mimi, pipi, Mimi, Midomi. Kalau dikasih sehari 500.000 panggilannya ayah, ayah bunda, ya silakan banget. Panggil 300 sehari dikasih malaki 300.000 sehari, manggilannya bapak lu, mak lu. Gocap dikasih sehari gocap sama laki, ya kan? Woi, iya, nggak ngasih sama sekali. Kadang-kadang melaki mah picat, nggak ada picat. Aslinya pisang kita dipanggil. Kasihan kok nasib kita kaum laki-laki, ya Allah kok nggak tahu sih ya Allah kok kadang-kadang kok ya kok ya, Masya Allah di jalan kok kepan kempes kok siang buat dorong, bener nggak? Makanya kok nih kalau dikasih duit, ini orang laki kalau ngasih duit bini jangan dikasih semua. Kalau kita dapat 1 juta, bini kita kasih 700, kita 300. Benar nggak? Yang 300 kok nih bukan apa-apa, yang 300 buat perantik, cadangan kalau ban kempes di mana-mana. Ya kok ya, bahkan kita naruh KTP. Ya kan kejadian begitu, bener nggak? Kadang-kadang kita naruh KTP, ya kan? Kadang-kadang kita naruh jam tangan, kok mati tahu aja. Iya, padahal jam tangan udah butut ini. Kita taruh di silai, taruh dulu jam tangan lah, agak aku. Kadang-kadang cincin kita resep banget kita taruh. Dan main, sampai begitu kok. Nah itu, makanya kalau ngasih bini, tuh kalau kita dapat 1 juta, 700 kasih bini, 300 kasih suami. Tapi sayang Pak, kita punya bini kebangetan pinter. Ya kan, saking pinternya dompet 9 kita dia tahu. Padahal udah ngumpet-ngumpet, udah lipet-lipet, masa Allah kita ngumpetin, dia tahu itu. Saya heran ilmunya. Iya, ngendos aja lagi. Tuh, betul nggak? Nah, lalu apakah yang harus kita lakukan pada situasi yang seperti ini? Dalam keadaan situasi ekonomi yang sulit, kerjaan sulit, anak sekolah biaya banyak, kemudian banyak urusan-urusan, waduh pokoknya anu dah. Ya, apa? Bejibun. Nah ini bahasanya nih. Ini urusan apa bejibun? Didengerin. Kata Allah, jadidu imanakum, perbaharuilah iman. Lalu sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami memperbaharui iman kita kepada Allah? Kemudian Rasulullah menjawab, aksiru biqauli la ilaha illallah. Tuh. Artinya kita menafikan hal-hal yang berkenaan dengan dunia dan mengisbatkan cuma hanya Allah Bu. Kan sering kita tuh kalau lagi ngaji, la ma'buda ilallah, la maksuda ilallah, la mawjuda ilallah, ya kan? Tidak ada yang mawjud, tidak ada yang ada kecuali yang ada. Siapa itu? Allah. Kita nggak ada, ya, nggak ada kekuasaan kita, nggak ada kehebatan kita. Yang hebat Allah. Nggak ada yang kaya kecuali Allah yang kaya. Tidak ada yang kita maksud di dunia ini kecuali Allah yang kita maksud. Gitu. Mudah-mudahan dengan demikian, insya Allah ya Bu ya, hidup kita jadi lancar. Pak Ustaz, saya dikasih waktu sampai jam berapa nih? Lanjut apa kagak nih?
Lanjut. Udah. Ya, ini karena ini ada acara santunan. Bu, ingat nih kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ana wa kafidul yatim fil jannah hakadha. Aku bersama orang-orang yang nyantunin yatim nanti di surga itu kayak dua jari. Jari tengah sama jari telunjuk. Saking dekatnya. Orang yang nyantunin sama Nabi nanti dekat banget ini kayak jari ini. Wasyaba ya wasyaba bil bisababa wa asyara bisababa wal wusta tu antara jari telunjuk sama jari tengah tuh digoyang-goyang sama Nabi saking dekat tuh. Wa farraja bainahuma syai'an, itulah yang dilakukan oleh baginda. Orang-orang nanti yang menyantuni, yang mengayomi anak yatim nanti akan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Mudah-mudahan kita semua ini yang hadir tergolong daripada ahli surga. Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberikan kepada para alim, para masyayikh, para guru, para asatiz, kepada semua kiai yang hadir malam hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan, berkah sehat, berkah rezeki, dan juga istiqomah di dalam memberikan pelajaran kepada jamaahnya. Saya kira itu sekian apa yang dapat saya sampaikan. Atlubul afwa billahi hidayah wa taufiq wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.